Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan fiddin, rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan, dan tentu kita menginginkan sebuah ibadah yang kita lakukan di bulan ini diterima Allah, termasuk ibadah puasa yang sedang kita kerjakan. Namun bagaimana caranya puasa kita ini bisa sempurna dan diterima nantinya oleh Allah? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, untuk menjawab ini, tuntunannya tentu harus berlandaskan Quran dan Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalil ibadah puasa yang kita kerjakan beranjak dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila kita simak ayat ini terbagi menjadi 3 prasa. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, merupakan arah seruan yang ditujukan kepada orang-orang yang telah beriman. Kemudian pada prasa kedua berisi seruan atau perintah. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah kutetapkan terhadap kalian puasa sebagaimana telah kutetapkan terhadap orang-orang terdahulu. Dan pada prasa ketiga adalah target atau capaian dari puasa yang kita kerjakan. La'allakum tattaqun, agar supaya pasti kalian jadi takwa. Dari 3 prasa ini, pada pembahasan kali ini kita fokuskan pada prasa pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, seruan ya ayyuhalladzina amanu seperti terlihat ini ada di dalam Quran sebanyak 90 kali. Seruan spesifik yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Karena nanti bila kita cek di Quran, ada seruan dikhususkan hanya kepada Nabi, bahkan ada yang bersifat umum seperti ya ayuhan nas, ya bani Adam, dan seterusnya. Nah, pada prasa ini khusus kepada orang yang beriman. Jadi tidak menjadi heran bila mana kita masih menjumpai nanti ada orang yang mengaku muslim, muslimah, namun tidak mengerjakan puasa. Bisa jadi imannya di kolbu, di hati belum ada. Makanya tidak terpanggil dengan ayat ini. Maka bersyukurlah buat kita semua yang sudah terpanggil dan diberi kesempatan untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan ini yang didasari oleh ayat ini. Nah, sekarang kita tinggal mengoreksi, mengevaluasi apakah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini dikarenakan terpanggil dengan seruan ini yang kita imani sebagai seruan dari Allah, atau puasa karena orang tua, puasa karena istri, karena suami, atau karena malu dengan orang-orang di sekeliling kita. Maka jawabannya ada di kita sendiri-sendiri. Kitalah yang paling tahu karena apa kita puasa. Kemudian, apa ciri orang yang berpuasa atas dasar imannya? Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sauma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja berpuasa Ramadan atas dasar iman yang beranjak dari iman dan mengharap serta berupaya mengevaluasi puasanya atau upaya meningkatkan puasanya, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini jelas
ciri orang yang berpuasa karena didasari atau beranjak dari iman dan dia berupaya ikhtisaban. Ini bermakna menghisap. Kemudian bila kita tinjau lebih jauh, dia juga bisa bermakna evaluasi. Ada upaya yang sungguh-sungguh mengoreksi, melakukan peningkatan terhadap puasanya. Sehingga ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah menggofur, Allah mengampuni, atau makna lain, Allah menghapus apa-apa saja perbuatan-perbuatan yang telah menimbulkan dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, menjadi jelas bahwa puasa yang kita kerjakan yang beranjak dari iman diniatkan karena Allah dan senantiasa berupaya mengevaluasi dan meningkatkan kualitas puasa yang kita kerjakan akan mendapat ganjaran penghapusan dari Allah terhadap dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuktikan bahwa dosa kita telah dihapus oleh Allah? Masing-masing kita bisa mengecek. Semisal contoh seperti ini, bila selama ini kita masih gemar menggunakan mata kita ini untuk melihat hal-hal yang bisa menimbulkan dosa, menggunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, lisan kita masih gemar menggunjing, menggibah, serta banyak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka setelah kita mengerjakan puasa yang beranjak dari iman, lillahi ta'ala, maka Allah akan membimbing mata kita untuk tidak suka melihat hal-hal yang dapat menimbulkan dosa. Allah akan menghapus pandangan kita terhadap hal yang tidak bermanfaat. Allah akan menghentikan langkah kita ke tempat maksiat. Allah akan menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, dan seterusnya. Sebaliknya, bagaimana bila setelah puasa justru kita masih melakukan hal-hal yang menimbulkan dosa? Disinilah butuh koreksi dan evaluasi. Apakah puasa yang kita kerjakan karena iman, kita niatkan karena Allah, lillahi ta'ala? Apakah upaya yang untuk meningkatkan kualitas puasa kita sudah dilakukan dengan maksimal? Bila dua hal ini sudah kita lakukan, dipastikan Allah akan mengampuni, menghapus semua dosa kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah pembahasan singkat berkenaan dengan frasa pertama dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah pada pertemuan dan video yang akan datang kita lanjutkan frasa kedua dan ketiga perihal apa itu puasa dan takwa. Semoga uraian ini bisa bermanfaat. Mari sama-sama kita introspeksi diri kita sehingga puasa yang kita lakukan tidak hanya berdampak, tidak hanya kita dapat lapar dan dahaga, tapi lebih kepada Allah menggufur, Allah menghapus, Allah mengampuni segala dosa yang kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.